sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sharing session di LPDP, persiapan LPDP. Dan ini mohon maaf ya sebelumnya, di tempat saya sepertinya baru ada adzan, jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara yang masuk. Nah, jadi perkenalkan, saya Mustafiqul Hilmi di sini sebagai moderator sekaligus MC yang akan memandu acara nanti di sharing session. Dan kita punya pemateri nanti, yaitu Mas Dendi Hermawan yang akan menyampaikan materi. Namun sebelum kita ke materi, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga acara kita nanti diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Dan untuk teman-teman yang selain Muslim mungkin bisa berdoa dengan cara ibadah agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita langsung ke materi, mari kita dengarkan dulu Mars LPDP dan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangat
terima kasih kami ucapkan. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke pemateri kita, ke Mas Dendi Hermawan. Jadi ini kita sharing session ya teman-teman. Kita santai-santai aja, kita sharing-sharing saja. Mungkin nanti teman-teman yang sedang dalam persiapan untuk menghadapi tes bakat skolastik LPDP yang kemarin itu sudah keterima di tahap 1 atau tahap berkas, kemudian menghadapi tes bakat skolastik nanti. Nah, nanti kita di sini sharing dan berbincang-bincang tentang bagaimana sih nanti TPS itu, bagaimana sih nanti kita tips atau cara mengerjakan biar cepat, gimana sih TPS itu apa aja komponennya dan lain sebagainya, waktunya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita di sini akan berbincang-bincang dan juga sharing bersama dengan pemateri kita yaitu Mas Dendi Hermawan. Jadi nanti kita berikan waktu kepada Mas Dendi untuk menyampaikan materi. Setelah itu kita ada tanya jawab setelah nanti pemateri dan terakhir kita tutup dengan doa. Langsung saja kita ke pemateri kita, kepada Mas Dendi kami persilahkan. Tes. Suaranya bisa terdengar Mas Hilmi? Bisa Mas, bisa. Share screen sudah terlihat ya? Screen juga sudah terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama meskipun tidak secara langsung melainkan melalui online dengan media Zoom, dan meskipun hanya segelintir yang hadir tapi tidak apa-apa karena yang terpenting itu kualitasnya bukan kuantitas. Jadi langsung saja di sini bersama dengan saya Dendi Hermawan kita akan belajar bersama terkait dengan seleksi bakat skolastik LPDP. Jadi perlu saya kasih disclaimer sedikit ya. Meskipun di sini saya sebagai pemateri dalam acara sore hari ini, bukan berarti saya ini ahli di bidang tes bakat skolastik, melainkan di sini saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya dan informasi-informasi umum terkait seleksi bakat skolastik ini dengan tujuan untuk membantu teman-teman semua, khususnya yang akan menghadapi seleksi bakat skolastik pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus besok kalau tidak salah. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Sosialisasi dan sharing session Beasiswa LPDP 2023 Part 2, persiapan menghadapi seleksi bakat skolastik Beasiswa LPDP 2023 Tahap 2. Oke, sedikit mereview ulang ya kawan-kawan semua. Bahwasanya tahapan seleksi beasiswa LPDP sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri luar biasa di kesempatan sebelumnya, kita ketahui bahwasanya seleksi beasiswa LPDP terdiri dari 3 tahap umumnya. Yang pertama adalah seleksi administrasi yang telah teman-teman jalani sebelumnya, yang telah lewat. Selanjutnya yaitu adalah seleksi bakat skolastik. Dan yang ketiga adalah seleksi substansi atau wawancara. Dan seleksi bakat skolastik ini sifatnya opsional, dalam artian bisa di-skip apabila teman-teman memiliki letter of acceptance atau surat pernyataan diterima di kampus tertentu sebelum mendaftar beasiswa LPDP, seleksi beasiswa LPDP. Maka dari seleksi administrasi, teman-teman bisa langsung loncat ke seleksi substansi. Tetapi ini agak jarang, terutama dalam beasiswa dalam negeri, saya melihat lebih banyak peserta itu
menggunakan jalur non-LOA, sehingga harus melewati seleksi bakat skolastik ini. Dan jujur, menurut saya teman-teman, menurut saya pribadi, seleksi bakat skolastik ini merupakan seleksi yang terberat, tahap yang terberat. Saya bukan berarti ingin menakut-nakuti teman-teman semua, tapi saya bertujuan untuk mengingatkan bahwasanya seleksi bakat skolastik membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan latihan yang istiqomah dan berturut-turut agar kita bisa sukses dalam seleksi bakat skolastik ini. Baik, langsung saja kita lanjut ke berikutnya. Penjelasan singkat terkait seleksi bakat skolastik. Jadi seleksi bakat skolastik itu terdiri dari dua jenis tes. Yang pertama adalah tes bakat skolastik atau yang biasa disingkat dengan TBS, dan tes kepribadian SJT atau Situational Judgment Test. Yang mana waktu pengerjaan untuk kedua tes tersebut adalah 135 menit totalnya, dengan pembagian waktu 90 menit untuk tes bakat skolastik dan 45 menit untuk tes kepribadian Situational Judgment Test. Dan seleksi bakat skolastik ini akan dilaksanakan secara daring, secara online, melalui aplikasi Exam Browser. Dan terkait pengoperasian ataupun informasi-informasi yang lebih mendetail terkait aplikasi Exam Browser, nanti teman-teman dapat temukan di buku panduan yang akan dikirim ke masing-masing peserta seleksi bakat skolastik oleh LPDP. Jadi bagi teman-teman yang sudah melalui tahapan seleksi administrasi kemarin, nanti LPDP akan memberikan email yang menginformasikan kepada kita bahwa buku panduan dan link download aplikasi Exam Browser ini dapat diakses di aplikasi pendaftaran atau website pendaftaran LPDP. Baik, selanjutnya adalah tata tertib umum terkait dengan seleksi bakat skolastik ini. Jadi ini saya ambil dari buku panduan seleksi bakat skolastik tahap 1 tahun ini yang kemarin dilaksanakan sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Dan perlu digarisbawahi karena ini merupakan informasi yang kemarin, ada kemungkinan terjadi perubahan tata tertib ataupun informasi-informasi terkait dengan tes bakat skolastik yang akan teman-teman hadapi pada Agustus besok. Jadi saya sarankan untuk teman-teman nanti membaca ulang buku panduan yang akan diberikan oleh LPDP agar tidak ada terjadi misinformasi atau kesalahan info begitu ya. Baik, tata tertib umum seleksi bakat skolastik. Yang pertama adalah mengikuti tes sesuai jadwal. Jadi peserta akan diberikan jadwalnya masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui dalam rundown seleksi LPDP, tes bakat skolastik atau seleksi bakat skolastik ini dilaksanakan selama 3 hari. Jadi tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9. Dan masing-masing peserta akan diberikan jadwal tertentu masing-masing. Jadi ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 8, ada pula yang tanggal 9. Jadi teman-teman harus mengikuti jadwal yang nanti telah diberikan oleh LPDP. Lalu selanjutnya adalah mengerjakan tes dengan jujur. Ini sudah jelas ya, harus jujur. Apalagi sebagai calon penerima beasiswa LPDP, kita harus melaksanakan tes ini dengan jujur. Tidak boleh ada kecurangan ataupun cara-cara yang tidak diperbolehkan lainnya. Selanjutnya adalah berada di dalam ruangan yang tenang dan kondusif, serta memiliki pencahayaan yang baik tanpa ada orang lain selain peserta tes dalam ruangan tersebut. Karena tesnya dilaksanakan secara online, maka peserta diharuskan untuk melaksanakan tes di ruangan yang tenang dan kondusif. Kenapa tenang dan kondusif? Karena nanti mikrofon, kalau tidak salah, itu akan disuruh diaktifkan guna untuk mendeteksi apabila peserta itu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Maka dari itu kita harus mencari tempat yang tenang dan kondusif, pencahayaan yang baik agar webcam atau kamera dapat menangkap wajah kita dengan jelas. Dan juga tentu saja tidak boleh ada orang lain selain peserta tes di dalam ruangan yang digunakan. Lalu wajib menyalakan webcam atau kamera saat tes berlangsung, dan webcam atau kamera ini akan terintegrasi langsung dalam aplikasi Exam Browser. Jadi nanti akan ada wajah teman-teman seperti pada Zoom ini ya, apabila teman-teman menyalakan webcam, nanti akan muncul webcam tersebut saat melaksanakan tes.
Dan selanjutnya adalah tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi, kalkulator, atau sejenisnya. Nah, ini yang cukup berat, terutama saat kita melaksanakan atau mengerjakan tes kuantitatif ya. Kalau teman-teman pernah dengar sebelumnya di seleksi bakat skolastik ini ada kuantitatif dan kita membutuhkan untuk hitung-menghitung, tetapi dalam tata tertib LPDP sendiri kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kalkulator atau alat komunikasi lainnya untuk membantu. Jadi semua hitung-hitung, coret-mencoret harus dilakukan di kertas ya, dengan pulpen atau pensil. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Selanjutnya tidak makan dan minum selama pelaksanaan tes, tidak mengakses aplikasi lain selain aplikasi tes. Nanti apabila ketahuan kita istilahnya kontrol tab dari aplikasi exam browser, lalu tiba-tiba membuka Google Chrome untuk mencari tahu jawabannya atau membuka KBBI mungkin ya untuk tes verbal. Nanti kalau ketahuan kita akan diblokir dari aplikasi tersebut dan tidak bisa mengikuti tes bakat skolastik. Jadi teman-teman harap hati-hati sebagaimana yang disampaikan di poin kedua, laksanakan tes ini dengan sejujur mungkin dengan kemampuan teman masing-masing. Jadi harus percaya diri ya dengan kemampuan masing-masing dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akses tes ini informasinya bisa berubah. Kalau yang kemarin itu dalam jadwal yang telah ditentukan, kita diberikan waktu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore pada hari yang telah ditentukan oleh PDP. Jadi semisal salah satu teman-teman ini ada yang dijadwalkan untuk tes bakat skolastik di tanggal 8 Agustus. Maka pada 8 Agustus, teman-teman bisa mengakses exam browser dan melaksanakan seleksi bakat skolastik dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore di tanggal tersebut. Jadi teman-teman harus atur waktunya seefisiensi mungkin, jangan terlalu mepet dengan jam akhirnya yaitu jam 4 sore, karena apabila setelah jam 4 sore teman-teman otomatis aplikasinya akan terkunci dan tidak bisa diakses kembali. Baik, selanjutnya adalah penjelasan singkat terkait dengan tes bakat skolastik. Jadi tes bakat skolastik atau TBS adalah tes yang mengukur potensi atau kemampuan belajar seseorang, yaitu potensi yang mendasari kemungkinan seseorang berhasil sekiranya dia mendapatkan kesempatan untuk belajar, terutama di jenjang yang lebih tinggi. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui dan sudah saya sampaikan sebelumnya, tes bakat skolastik ini ada alasan mengapa tes bakat skolastik ini diadakan bagi peserta yang menempuh jalur non-LOA. Dikarenakan tes bakat skolastik ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui, cara bagi LPDP untuk mengetahui apakah calon penerima beasiswa LPDP ini mampu untuk masuk ke dalam universitas yang dituju. Jadi tes bakat skolastik itu fungsinya kurang lebih seperti itu menurut saya. Dan tes bakat skolastik ini ada yang menyamakan mirip dengan tes potensi akademik atau psikotes secara jenis-jenis dan komponen-komponen soalnya, karena memang kurang lebih dapat kita temukan jenis-jenis soal yang mirip di antara ketiga tes tersebut. Selanjutnya adalah komponen tes bakat skolastik. Jadi tes bakat skolastik itu terbagi menjadi 3 subtes. 3 subtes bagian. Yang pertama adalah penalaran verbal, yang kedua adalah penalaran kuantitatif, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Nanti akan kita diskusikan bersama terkait masing-masing subtes ini, dan saya juga sudah menyajikan beberapa contoh soal agar teman-teman juga lebih memahami seperti apa contoh dari komponen-komponen di tes bakat skolastik ini. Langsung saja kita masuk ke penalaran verbal. Jadi penalaran verbal ini, ya menurut buku panduan LPDP, terdiri dari 23 soal dan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Dari informasi-informasi yang saya dapatkan, penalaran verbal ini terdiri dari beberapa jenis soal. Ada soal analogi, ada soal sinonim, antonim, logis, dan analitis. Langsung saja kita masuk ke contoh-contoh soalnya ya, kawan-kawan. Langsung kita praktekkan.
Oke, jadi contoh soal penalaran verbal analog. Nanti teman-teman akan menjumpai soal-soal seperti ini dalam tes bakat skolastik. Biasanya ada di awal, jadi ada istilah penalaran verbal analogi, yang mana nanti akan ada dua kata atau lebih, yang mana itu disandingkan agar kita mencari keterkaitan antara dua kata tersebut. Di soal yang sebelah kiri ini, petani dan traktor. Di sini kita dituntut untuk menganalisis dan mengira-ngira apa sih hubungan antara petani dan traktor, dan kita disuruh memilih jawaban yang kira-kira memiliki keterkaitan dan keterhubungan yang sama di antara dengan dua kata yang ada di soal. Jadi petani dan traktor di sini memiliki keterhubungan, terdapat hubungan alat yang digunakan dalam profesinya. Jadi petani menggunakan traktor sebagai alat dalam profesinya sebagai petani, ya kan, untuk membajak sawah misalnya, atau untuk transportasi. Maka dari itu kita bisa melihat satu-satu jawaban yang ada, karena ini merupakan pilihan ganda, jadi teman-teman bisa mengecek satu-satu jawabannya untuk mencari keterhubungan yang sama. Kalau jawaban yang A, antara raja dengan kereta, ini jelas tidak memiliki keterhubungan alat yang digunakan dalam profesinya. Dalang dan cerita juga tidak. Dokter dan mobil tidak. Nah, di jawaban yang D, nelayan dan jaring, ini kita bisa mendapatkan keterhubungan yang sama, bahwasanya nelayan sebagai salah satu profesi menggunakan jaring sebagai alat yang digunakan dalam profesi. Maka dari itu jawabannya di sini adalah D ya kawan-kawan. Dan selanjutnya ada soal verbal analogi yang berbentuk lain. Di sini ada mobil disandingkan dengan garasi, itu sama dengan pesawat yang disandingkan dengan apa? Sama halnya dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini kata pertama dalam bagian yang kedua itu sudah disajikan oleh soalnya, kita hanya perlu mencari kata sandingannya. Jadi mobil dengan garasi sebagaimana yang kita ketahui memiliki keterhubungan tempat parkirnya. Jadi mobil itu diparkir di garasi, disimpan di garasi. Maka dari itu pesawat diletakkan di mana? Pada jawaban yang A, bandara, meskipun sekilas ini benar, karena pesawat biasanya kita dapat temukan di bandara, tapi kita harus teliti melihat jawaban-jawaban yang lainnya agar dapat menemukan jawaban yang lebih tepat sesuai dengan soal yang telah disajikan. Maka dari itu langsung saja di sini jawabannya adalah E, kawan-kawan, yaitu adalah hanggar, yang mana tempat parkirnya pesawat lah istilahnya. Sama halnya dengan mobil ditaruh di garasi, maka pesawat ditaruhnya di hanggar, diparkir di hanggar. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal penalaran verbal yang berjenis sinonim dan antonim. Nanti teman-teman juga akan menjumpai soal-soal seperti ini yang mana terdapat satu kata, lalu ada tanda sama dengan, ataupun satu kata lalu ada tanda silang. Apabila tanda sama dengan, ini berarti kita harus mencari tahu sinonim ataupun arti singkat atau arti simpelnya lah dari kata tersebut. Biasanya ya, karena tes bakat skolastik itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, mereka akan cenderung menggunakan kata-kata yang sulit, yang mungkin jarang teman-teman dengar, jarang teman-teman baca. Maka dari itu perlu di sini kita banyak latihan, memperluas wawasan kita terkait dengan kata-kata yang ada di bahasa kita terutama ya, karena di sini menggunakan bahasa Indonesia saja, agar kita tahu maknanya dan dapat mengetahui sinonimnya. Istilah kulminasi ini apabila teman-teman cari di KBBI memiliki arti puncak tertinggi atau tingkatan tertinggi. Maka dari itu sinonimnya adalah jawaban yang ada di E, tingkatan yang tertinggi. Jadi kalau teman-teman paham arti katanya, definisi katanya, maka akan mudah untuk menjawab soal-soal sinonim dan antonim. Begitu pula dengan soal antonim berikut ini, yaitu adalah sporadis. Lawan katanya adalah, apabila kita cek di KBBI, sporadis itu memiliki arti dalam istilah biologi, keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit dan seterusnya. Yang kita gunakan istilah definisi umumnya yaitu adalah tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Jadi bisa bermakna jarang lah. Maka dari itu sporadis apabila kita maknai sebagai jarang, otomatis lawan katanya adalah jawaban A, yaitu adalah sering. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah penalaran verbal logis. Nah, ini kita lanjut ke penalaran verbal logis.
biasanya kita disajikan beberapa pernyataan, poin-poin pernyataan, yang mana kita harus menemukan, bukan menemukan, kita harus memberikan kesimpulan yang mana itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Dalam penalaran verbalogis, ini cenderung menuntut kemampuan logika teman-teman untuk mengetahui simpulan atau pernyataan yang tepat, yang mana sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam soal. Sebagai contoh, untuk soal yang di sebelah kiri, ada dua pernyataan. Yang pertama adalah semua nelayan adalah pelaut, dan yang kedua adalah sebagian pelaut bukan penyelam. Di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya terdapat istilahnya itu teruniversalistik. Semua nelayan adalah pelaut, maka otomatis nelayan dan pelaut itu sama. Maka dari itu sebagian pelaut bukan penyelam itu bisa saja diganti menjadi sebagian nelayan bukan penyelam. Karena semua nelayan adalah pelaut. Otomatis pelaut yang dinyatakan dalam pernyataan kedua itu bisa kita ganti ke istilah nelayan. Sekarang kita tinggal mencari pilihan dalam pilihan ganda yang cocok dengan pernyataan tersebut. Kita mulai dari poin yang A, bahwasanya semua penyelam adalah nelayan. Tentu ini tidak benar, karena selain penyelam itu tidak dinyatakan di pernyataan tersebut, sebagai di awal ya, memang dinyatakan di pernyataan kedua, tapi tidak dinyatakan bahwasanya sebagian penyelam adalah pelaut misalnya, tidak dinyatakan begitu. Tapi apabila kita lihat ke pernyataan kedua, di sini jelas-jelas menyatakan bahwa sebagian pelaut bukan penyelam. Berarti sama saja sebagian nelayan bukan penyelam. Otomatis poin A ini keliru, tidak benar. Selanjutnya adalah poin yang B. Di sini dinyatakan bahwasanya sebagian nelayan itu bukanlah penyelam. Sebagian nelayan bukanlah penyelam. Nah, di sini karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pernyataan kedua, sebagian pelaut bukan penyelam bisa saja diganti ke nelayan pelaut tersebut, maka otomatis sebagian nelayan memang bukan penyelam. Maka jawabannya di poin yang B. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini, teman-teman semua yang berbahagia dan saya banggakan, perlu ketelitian dalam rangka untuk mencari istilahnya kesimpulan yang tepat dari pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Lalu selanjutnya ada model soal yang lain, jadi ada beberapa pernyataan pula. Sini kita juga harus mencari kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pernyataan pertama yaitu adalah jika Ana pintar, dia akan mendapatkan nilai yang baik. Dan jika Ana mendapat nilai yang baik, dia akan mendapatkan hadiah. Dan pernyataan yang ketiga, faktanya yaitu adalah Ana tidak mendapatkan hadiah. Karena Ana tidak mendapatkan hadiah, ini merupakan pernyataan yang negatif, otomatis kita tinggal membalik saja pernyataan kedua dan pernyataan pertama. Karena Ana tidak mendapat hadiah, maka otomatis Ana tidak mendapat nilai yang baik. Dan karena Ana tidak mendapat nilai yang baik, berarti Ana bukanlah siswa yang pintar. Jadi di sini jawabannya adalah D ya teman-teman. Ana bukan siswa yang pintar. Baik, kita lanjut langsung ke soal penalaran verbal analitis. Jadi untuk penalaran verbal analitis, ini menurut saya pribadi cukup memerlukan ketelitian dan memerlukan waktu, karena kadang-kadang kita perlu mencoret-coret juga ya untuk mengetahui istilahnya jawaban yang benar itu seperti apa. Dan ini cukup lumayan memakan waktu menurut saya ketika melaksanakan seleksi bakat skolastik kemarin. Di sini ada contoh soal. Jadi ketua OSIS sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus, yaitu ada Pipik, Kia, Rumi, Susi, Tia, Umi, Via, dan Wiwi. Yang mana untuk selanjutnya kita singkat menjadi P, Q, R, S, T, U, P, W, gitu ya. Ke dalam 2 divisi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Yang kedua, Pipik dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Yang ketiga, apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Susi harus berada dalam divisi lainnya. Keempat, Umi dan Tia harus bergabung ke dalam satu tim. Dan yang kelima adalah Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Jika ketua OSIS memutuskan Pipik masuk sebagai
anggota divisi satu, kemungkinan anggota divisi satu adalah, jadi di sini kita diharuskan untuk menganalisis dari pernyataan-pernyataan yang ada, atau saya menyebutnya ini kayak aturan gitu ya. Aturan-aturan yang ada dalam rangka untuk menentukan anggota divisi satu ini kemungkinannya siapa saja sih orangnya. Nah, kalau kita lihat secara teks begini, bagi saya pribadi cukup membuat ruwet. Jadi pertama kita harus sederhanakan aturan-aturan ini menjadi kata-kata yang singkat. Contohnya adalah seperti berikut ini. Jadi Pipik, Ia, Drumi, Susi, Tia, Umi, dan Via, dan Wiwi ke dalam 2 divisi dibagi, dan kita ada 6 aturan ya, istilahnya 6 aturan. Yang pertama itu satu divisi hanya boleh 4 orang. Dan P, ya saya singkat Pipik, nama orang menjadi huruf saja agar lebih mudah. P itu tidak boleh bersama Q. Dan yang ketiga, T tidak boleh bersama S. Keempat, U harus bersama dengan T. Dan yang kelima, P tidak boleh bersama R. Dan yang terakhir, P ditempatkan di divisi 1, karena tadi di bagian akhir dinyatakan bahwa ketua OSIS menempatkan P di divisi 1. Dari sini kita harus mencoret-coret, jadi soal-soal seperti ini kita perlu menulis ya, kalau hanya dipikir di kepala saja pasti ruwet. Jadi harus ditulis agar dapat ketemu jawabannya. Jadi pertama kita tulis dulu divisi 1 dan divisi kedua, dan dilihat dari aturan-aturan yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwasanya aturan yang keenam itu bisa diterapkan terlebih dahulu, karena di situ secara jelas langsung menyatakan bahwa P berada di divisi 1. Maka kita tulis P di divisi 1. Ketika kita sudah mengetahui posisi P, dia terletak di divisi mana, maka dari itu aturan-aturan yang mengikut sertakan P otomatis dapat kita berlakukan langsung. Misalnya adalah aturan yang kedua dan aturan yang kelima. Di sini dinyatakan dalam aturan kedua bahwasanya P tidak boleh bersama Q, dan dalam aturan kelima dinyatakan bahwasanya P tidak boleh bersama dengan R. Jadi di sini kesimpulannya adalah Q dan R itu terletak di divisi yang lain, yaitu divisi yang kedua. Jadi kita langsung saja tulis Q dan R. Oke, kita mendapatkan data terkait lokasi Q dan R. Selanjutnya kita cari kembali ke aturan-aturannya. Apakah ada aturan terkait dengan Q dan R? Nah, ternyata setelah kita cek, di sini tidak ada aturan baru yang istilahnya dapat kita berlakukan secara langsung, dikarenakan tidak ada aturan yang mengikut sertakan Q dan R dengan huruf-huruf selainnya, selain P, gitu ya. Otomatis di sini kita harus asumsikan salah satu siswa itu ada dalam divisi tertentu, jadi terserah teman-teman. Karena yang sudah memiliki tempat, memiliki divisi ini P, Q, dan R, otomatis kurang 5 orang, yaitu S, T, U, P, W. Jadi kita asumsikan Susi atau S itu berada di divisi yang pertama. Setelah kita asumsikan demikian, otomatis kita dapat menerapkan aturan-aturan yang mengikutsertakan S di dalamnya. Seperti contohnya adalah aturan yang ketiga, bahwasanya S tidak boleh bersama dengan T, atau sebaliknya begitu ya. Maka kita tahu bahwa T posisinya adalah di divisi kedua. Karena T sudah tahu tempatnya, maka aturan yang keempat bisa kita gunakan, bahwa yang menyatakan U harus bersama dengan T. Maka U bisa kita langsung masukkan ke dalam divisi kedua. Akhirnya hanya tersisa 2 orang, karena aturan pertama menyatakan satu divisi hanya terdiri dari 4 orang, otomatis sisa 2 orang yaitu V dan W hanya bisa kita masukkan ke divisi pertama. Maka dalam divisi pertama ada Pipik, ada Susi, Via, dan Wiwi. Karena tinggal kita cek jawabannya apakah ada yang sama, PS, PW. Jawabannya adalah yang E ya kawan-kawan. Jadi E, Pipik, Susi, Via, dan Wiwi. Itu jawabannya. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya yaitu terkait dengan penalaran kuantitatif. Jadi penalaran kuantitatif terdiri dari 25 soal, dan teman-teman memiliki waktu 40 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Terdiri dari soal deret bilangan, aljabar, dan kecakupan data. Dan dalam subtes inilah yang biasanya dibenci ya oleh banyak peserta seleksi bakat skolastik, karena ya seperti saya pribadi misalnya, saya matematika itu bukan bidang saya,
Saya lebih ke bidang bahasa, maka saya sudah lama tidak bergelut dengan dunia matematika, maka saya mendapati soal-soal dalam penalaran kuantitatif ini sulit. Karena mungkin saya tidak tahu rumus-rumusnya atau tidak terbiasa. Maka dari itu kembali lagi, ya tentu kita harus banyak latihan untuk membiasakan diri sehingga kita minimal lah bisa mengerjakan soal-soal di penalaran kuantitatif ini. Langsung saja di sini ada contohnya. Yang pertama yang biasanya teman-teman jumpai yaitu adalah soal terkait deret bilangan. Ini mungkin teman-teman sering dapati di psikotes atau di tes potensi akademik ataupun tes-tes yang mirip lah ya dengan tes ini. Di sini teman-teman dapati suatu deret bilangan dan teman-teman harus menemukan pola dari deret bilangan tersebut sehingga kita dapat mengetahui bilangan yang dipertanyakan oleh soal tersebut. Jadi dalam hal ini istilahnya itu suku ya, suku pertama itu 51, suku kedua 171 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Maka dari itu untuk menemukan polanya, teman-teman bisa istilahnya mengecek ya, satu persatu. Dan biasanya dalam tes bakat skolastik ini jarang sekali kita dapati deret bilangan yang hanya memiliki satu pola saja. Misalnya satu pola itu seperti ini. Misalnya ada deret bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah jelas bahwasanya polanya hanya satu. Dari 1 ke 2 hanya ada penambahan satu angka. Dari 2 ke 3 penambahan 1 dan seterusnya sampai akhir. Biasanya kita menemukan deret bilangan di tes bakat skolastik itu memiliki 2 pola atau lebih, ataupun bertingkat. Maka dari itu kita harus cek kembali secara teliti untuk mengetahui jawaban yang benar itu apa. Pertama, biasanya itu saya menulis kembali deret bilangan itu di kertas, lalu saya cek apakah polanya 1 ataupun 2. Untuk mengetahuinya, kita lihat dulu keterhubungan antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. 51 dengan 171, selanjutnya 171 dengan 48, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini kan sudah bisa terlihat jelas bahwa tidak ada pola yang jelas di antara bilangan-bilangan ini. Berarti dapat kita simpulkan, berarti ini terdapat 2 pola. 2 pola ini maksudnya berarti suku yang pertama, 51, itu memiliki keterhubungan dengan suku yang ketiga, tidak dengan suku yang kedua. Suku yang ketiga yang dimaksud di sini adalah angka 48. Jadi polanya itu 51 dengan 48, 48 dengan 45, dan seterusnya. Jadi meloncati satu angka gitu ya, meloncati satu bilangan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, dan karena yang dipertanyakan di sini merupakan suku yang ke-6, otomatis kita tidak bisa memulai polanya dari suku yang pertama, karena jatuhnya akan meloncati suku yang ke-6 dan kita tidak dapat menemukan jawabannya. Jadi otomatis langsung saja kita masuk ke suku yang kedua dan hubungannya dengan suku yang keempat. 171 dengan 57 memiliki keterhubungan pembagian 3. Jadi 171 dibagi 3, hasilnya adalah 57. Otomatis dapat kita simpulkan apabila 57 dibagi 3, maka kita akan menemukan jawabannya. 57 dibagi 3, jawabannya adalah 19, maka dari itu kita pilih jawaban yang D. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab saja ya, biar lebih terkumpul satu sesi. Oke, selanjutnya adalah masih sama deret bilangan, tapi di sini deret bilangan yang lebih bertingkat, jadi tidak sesederhana yang sebelumnya. Di sini kita temukan deret bilangan yang cukup panjang, jadi sama halnya seperti sebelumnya, kita tulis kembali deret bilangannya. Kita temukan di sini ada angka 8, 9, 10, 20, dan seterusnya. Dan pertama kita cek dulu apakah polanya hanya satu pola, jadi antara 8 dengan 9, 9 dengan 10, 10 dengan 20, dan seterusnya apakah memiliki keterhubungan. Sepertinya tidak ya, karena 8 dengan 9 tambah 1. 9 dan 10 memang masih tambah 1, tapi 10 ke 20 tiba-tiba menambah 10 atau dikali 2. Jadi bisa kita simpulkan tidak ada keterhubungan, istilahnya tidak ada satu pola saja dalam deret bilangan ini. Sekarang kita coba pola yang kedua, kita loncat 1. 8 dengan 10, 10 dengan 9, 9 dengan 44, dan seterusnya. Lalu di sini kita temukan masih belum terdapat pola yang jelas ya, antara 8, 10, 9, tambah 8 ke 10 tambah 2, 10 ke 9 kurangi 1, 9 tiba-tiba ke 44. Nah, tidak ada
pola yang jelas. Maka dari itu kita loncat ke 3 sekarang, ke apabila ada 3 pola. Jadi 8 dengan suku yang keempat, yaitu angka 20. Sini kita cari polanya. 8 dengan 20, 20 dengan 44, 44 dengan bilangan yang ditanyakan oleh soal. Nah, kebetulan ini memang bilangan yang ditanyakan oleh soal, jadi kemungkinan besar memang polanya ada 3. Sekarang kita cari keterhubungan. 8 dengan 20. 20 dengan 44, 44 dengan X, gitu ya, saya sampaikan X. 8 dengan 20 terdapat penambahan 12. 20 dengan 44 terdapat penambahan 24. Lah, kok tidak sama gitu ya? Meskipun harusnya ini ada pola, tetapi karena sebagaimana kita ketahui pola itu harus memiliki hubungan yang sama. Jadi misalnya 8 ke 20 tambah 12, harusnya 20 ke bilangan selanjutnya itu juga tambah 12, 32 bukan 44. Maka dari itu dapat kita simpulkan ada kemungkinan terdapat pola deret di antara keterhubungan ini. Jadi antara 12 dengan 24 itu juga memiliki keterhubungan dikali dengan 2. Otomatis dapat kita tentukan keterhubungan antara 44 dengan bilangan yang ditanyakan oleh soal itu adalah 24 dikali dengan 2, yaitu adalah 48. Maka jawabannya adalah 44 ditambah dengan 48, 92. Jawabannya adalah yang E. Oke, langsung saja kita lanjut ke yang berikutnya. Yang ini merupakan bagian yang paling sulit menurut saya, yaitu adalah aljabar. Karena jenis soalnya banyak sekali dan memang harus banyak latihan terkait dengan aljabar ini karena ada persamaan linear, ada trigonometri terkadang, ada terkait luas bangunan dan seterusnya. Jadi teman-teman memang harus banyak latihan agar terbiasa mengerjakan soal-soal aljabar. Tetapi karena memang tes bakat skolastik ini didesain dengan waktu yang relatif singkat, otomatis biasanya soal-soalnya itu cenderung memiliki solusi yang sederhana, jadi tidak sampai menggunakan rumus-rumus yang berbelit-belit atau panjang untuk menemukan jawabannya. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal aljabar yang pertama. Jadi jika X menyatakan 2/4 dari 20 dan Y menyatakan 20% dari 50, maka hubungan X dan Y yang tepat adalah, di sini kita bisa langsung hitung. Jadi X itu adalah 2/4 dikali dengan 20. Sedangkan Y, lalu kita sederhanakan, sebelumnya kita sederhanakan dulu, 2/4 kali 20 menjadi 1/2 kali 20 ya. Kita sederhanakan, maka kita dapat menemukan setengah dikali 20 adalah 10. Maka X itu adalah 10. Sedangkan untuk Y, 20% dari 50 itu adalah 20/100 dikali dengan 50. 0 di 20 dicoret, 0 di 50 dicoret, maka kita temukan 2 dikali 5. Jawabannya Y adalah 10. Maka kita temukan keterhubungan antara X dan Y ini sama. Jawabannya adalah X sama dengan Y. Gitu. Ini cukup sederhana ya. Mungkin nanti ada soal-soal yang lebih kompleks, yang mungkin saya sendiri juga akan kesulitan mengerjakannya. Maka dari itu ya, berkali-kali saya sampaikan teman-teman memang harus banyak latihan, terutama untuk mengerjakan soal-soal kuantitatif ini. Selanjutnya masih dalam tahap aljabar. Di sini kita lebih tinggi lagi tingkatannya karena menggunakan persamaan linear. Di sini di dalam soal disampaikan berupa teks ya. Jadi Pak Momon memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan yaitu adalah 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Banyak sapi Pak Momon adalah, nah salah satu kesulitan yang mungkin seringkali teman-teman hadapi yang saya dengar ya, dan saya pribadi juga hadapi itu, apabila kita mendapati soal-soal yang berupa teks seperti ini, kita harus bisa mengubahnya menjadi persamaan-persamaan matematis. Sehingga dapat kita cari persamaan linearnya dan kita temukan X-nya istilahnya. Maka dari teks tersebut, kita harus ubah dulu menjadi bilangan-bilangan, menjadi persamaan-persamaan. Ada 2 persamaan di sini. Jadi ada persamaan yang mana Pak Momon itu memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, dan ada persamaan yang mana Pak Momon memasukkan 7 ekor sapi ke dalam setiap kandang.
kita asumsikan atau kita sebut jumlah sapi itu adalah X. Maka X jumlah sapi dimasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, itu berarti X dibagi dengan 5, kita akan menemukan jumlah kandang yang dibutuhkan itu adalah Y. Dan di sini dinyatakan bahwa jumlah kandang yang dibutuhkan itu 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Maka ada persamaan yang kedua yang menyatakan bahwasanya apabila jumlah sapi dibagi ke dalam tiap kandangnya 7 ekor sapi, yang mana X per 7, maka di sini kita temukan sama dengan Y. Lalu kenapa persamaan yang pertama ada plus 6? Di sini karena dinyatakan bahwasanya jumlah kandang yang dibutuhkan untuk 5 ekor sapi di setiap kandang itu 6 lebih banyak dibandingkan kandang yang diisi oleh 7 ekor sapi. Maka dari itu ada plus 6 di situ ya. Dari sini kita bisa mulai menyederhanakannya agar dapat kita lakukan persamaan linear, perhitungan persamaan linear dalam rangka untuk mencari tahu nilai X. Jadi kita ubah dulu, dari X per 5 sama dengan Y plus 6, 5 itu kita pindah ke sisi sebelah kanan, jadi 5 dikali Y dan 5 dikali 6, gitu ya. Di X sama dengan 5Y plus 30. Untuk persamaan yang kedua, sama halnya dengan persamaan yang pertama, angka 7 di X per 7 itu kita pindahkan ke sisi yang kanan, maka dari pembagian menjadi perkalian, jadi X sama dengan 7Y. Baik, sampai sini ya, saya harap paham ya. Selanjutnya yaitu adalah kita pindah agar bilangan yang sudah diketahui, yaitu angka 30, bilangan yang jelas ini, kita sendirikan, agar memiliki kesamaan dalam kedua pernyataan ini dan dapat kita eliminasi dan substitusi. Jadi untuk angka 5Y, X dari pertamanya X sama dengan 5Y plus 30, 5Y ini kita ubah ke bagian sebelah kiri menjadi min 5Y, karena apabila berubah posisi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, maka penjumlahan dan pengurangan itu berubah menjadi dari yang positif menjadi negatif, dan negatif menjadi positif. Maka ditemukan X min 5Y sama dengan 30. Lalu untuk persamaan yang kedua, X sama dengan 7Y, maka kita tinggal memindahkan 7Y itu ke sebelah kiri, sehingga berubah menjadi X min 7Y sama dengan 0. Karena kosong, jadi kita tulis dengan angka 0. Di sini, dalam aturan persamaan linear dua variabel, untuk mengeliminasi salah satu variabel yang ada, dalam rangka untuk menemukan nilai X, maka kita harus menghilangkan Y-nya. Dan untuk menghilangkan Y-nya, kita harus mengkalikan pernyataan-pernyataan ini dengan suatu angka, yang mana dapat ditemukan kesamaan bilangan di variabel Y-nya. Jadi untuk pernyataan yang pertama, kita kalikan dengan angka 7, dan pernyataan yang kedua, kita kalikan dengan angka 5. Kenapa? Agar ditemukan X min 35Y sama dengan agar ditemukan min 5Y ini berubah menjadi min 35Y, dan min 7Y yang di bawah juga sama menjadi min 35Y. Maka dari itu akan menjadi seperti ini ya. Karena semuanya dikali 7, jadi 7X min 35Y sama dengan 210, dan 5X min 35Y sama dengan, karena 0 dikali 5 sama saja hasilnya 0. Di sini bisa kita eliminasi, kita kurangi pernyataan satu dengan pernyataan yang kedua. 210 dikurangi 0 sama, jawabannya 210, tetap min 35 dikurangi oleh min 35, karena min ketemu dengan min menjadi plus, maka menjadi min 35Y ditambah 35Y, maka 0, maka kosong. Kita kosongi saja, dan 7X kurangi 5X sama dengan 2X. Kita temukan 2X sama dengan 210, lalu tinggal kita pindahkan saja angka 2-nya ke sisi kanan, dari perkalian berubah menjadi pembagian, menjadi X sama dengan 210 per 2. Jawabannya adalah X sama dengan 105. Nanti ada jawabannya kalau teman-teman lihat di soal sebelumnya ya. Saya lupa di abjad yang mana itu. X sama dengan 105. Baik, lanjut saja untuk mengikat waktu. Selanjutnya adalah penalaran kuantitatif yang berjenis kecakupan data. Untuk kecakupan data, jadi di sini ada hubungan antara logika dengan matematika. Ini menurut saya lebih mudah dibanding aljabar, tapi ya tergantung soalnya juga, karena tetap
mengikut sertakan aljabar, hanya saja ditambah dengan logika. Maka contohnya di sini ada berapakah nilai dari X plus 2Y? Yang mana diketahui dalam pernyataan pertama bahwa X sama dengan 3, dan diketahui dalam pernyataan yang kedua diketahui bahwa Y sama dengan min 3. Dan di sini jawaban-jawabannya sebagaimana yang teman-teman lihat, di sini kita harus mencari tahu kesimpulan yang tepat berdasarkan dari soal yang telah disampaikan tadi. Jadi apakah pernyataan satu saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan X plus 2Y? Ataukah pernyataan 2 saja cukup? Atau kedua pernyataan ini harus sama-sama digunakan karena salah satu saja tidak cukup, atau salah satu pernyataan saja cukup, dan pernyataan 1 dan 2 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan X plus 2Y. Di sini cukup sederhana. Karena X plus 2Y, otomatis di sini langsung saja kita bahas. Apabila menggunakan pernyataan yang pertama, diketahui bahwa X sama dengan 3, maka kita mengetahui bahwasanya X dalam soal itu diubah menjadi angka 3, menjadi 3 plus 2Y. Dan karena nilai Y ini belum diketahui, karena tidak ada informasi terkait dengan berapa Y ini, maka otomatis kita tidak cukup menggunakan pernyataan 1 saja. Sekarang kita coba menggunakan pernyataan 2 saja, yang mana yang menyatakan Y sama dengan min 3. Akhirnya kita dapat menemukan X ditambah 2 dikali min 3. Ini tambah ya harusnya, bukan min. Karena X-nya tidak diketahui, sama halnya dengan pernyataan yang pertama, informasinya tidak lengkap, maka kita tidak cukup menggunakan pernyataan 2 saja. Maka kita harus menggunakan kedua pernyataan itu sekaligus untuk mengetahui nilai X dan nilai Y. Maka dapat diketahui jawabannya. Jadi kita harus menggunakan kedua pernyataan, dan salah satu pernyataan saja tidak cukup untuk menjawab soal. Jawabannya adalah C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Begitu untuk kecakupan data. Kurang lebihnya mirip model-modelnya seperti itu ya untuk kuantitatif kecakupan data. Baik, langsung saja kita masuk ke pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah, ini kalau menurut saya pribadi itu mirip-mirip dengan soal-soal bahasa Indonesia begitu ya. Apabila teman-teman pernah mengerjakan ujian bahasa Indonesia, kita dituntut untuk memahami suatu wacana, suatu teks, atau dalam hal ini bisa berupa tabel atau grafik, dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang mana jawabannya dapat kita temukan dalam teks, tabel, atau grafik tersebut. Jadi kemampuan analisis kita dituntut dan ketelitian kita dituntut untuk mengetahui kesimpulan misalnya. Contohnya adalah soal pemecahan masalah. Di sini ada teks. Jadi soal-soal pemecahan masalah itu seringkali ada teks dan ada jawaban-jawaban yang mana sesuai dengan teks yang sudah ada. Dalam hal ini kita sesuai di buku panduan yang kemarin, ada 12 soal pemecahan masalah dan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi kurang lebih 1 soal kita memiliki waktu sekitar 1 menitan lebih ya. Dan karena banyak sekali teks, biasanya dalam soal-soal ini kita dituntut untuk membaca cukup cepat dan memahami teks-teks yang ada dengan cukup cepat untuk menjawab semua soal yang ada. Jadi di sini contohnya adalah SMP Berdikari akan membangun lapangan basket. Padahal sudah tidak ada lagi lahan kosong di SMP Berdikari. Satu-satunya tempat yang dimungkinkan menjadi lapangan basket adalah taman sekolah. Taman itu letaknya di depan deretan kelas. Oleh para siswa, taman itu dijadikan tempat bermain saat istirahat tiba. Guru-guru dan siswa juga seringkali melakukan kegiatan pembelajaran di sana. Kepala sekolah telah memutuskan untuk mengubah taman itu menjadi lapangan basket tanpa pertimbangan dari guru dan siswa. Dan pertanyaannya adalah, maka kritik yang tepat terhadap sikap kepala sekolah seperti dalam artikel di atas adalah, nah di sini kita harus cek satu persatu soalnya dalam rangka untuk memberikan kritik yang tepat sesuai dengan informasi yang telah disampaikan di teks. Dalam hal ini, untuk mempersingkat waktu, jawabannya itu adalah yang A, karena di sini merupakan jawaban yang paling lengkap dan sesuai dengan informasi yang ada. Di sini dinyatakan bahwa kepala sekolah perlu mengadakan dialog dengan siswa dan guru mengenai rencana pengubahan taman sekolah menjadi lapangan basket. Jadi selain informasinya tepat dan kritik ini juga benar. Jadi di
istilahnya unsur-unsur dari tes kepribadian di sini ya. Kita juga harus menyampaikan kritik yang tepat sesuai dengan masalah yang ada. Maka dari itu, subtes ini juga disebut dengan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah soal-soal pemecahan masalah yang berdasarkan dengan tabel. Jadi di sini ada data-data yang disajikan terkait dengan jumlah perawat RSUD Kota Baru Selatan berdasarkan pendidikan dan kepegawaian tahun 2014. Di sini pendidikan perawat tingkat spesialis ada 10 orang, yang PNS, kepegawaian non-PNS tidak ada, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan di sini kita disuruh untuk mencari kesimpulan dari isi tabel yang tepat, sesuai dengan informasi dalam tabel tersebut. Kita bisa cek satu persatu jawaban yang ada. Dari jawaban A, bahwa yang menyatakan jumlah perawat RSUD Kota Baru Selatan berdasarkan pendidikan yang paling banyak adalah nurse. Dan di sini kita bisa langsung lihat dalam tabel bahwa ini tidak tepat. Karena yang paling banyak itu jelas adalah yang ahli media perawat sebanyak 127 plus 79 orang. Lalu kita sekarang lanjut saja ke jawaban yang B. Perawat RSUD Kota Baru Selatan tidak ada yang berpendidikan magister. Dan ini jelas tidak tepat karena dalam tabel disampaikan bahwa magister memiliki 17 orang plus 3 orang. Pada jawaban yang C, RSUD Kota Baru Selatan masih kekurangan tenaga perawat. Dan jawaban ini tentu tidak benar karena tidak ada data yang menyatakan terkait dengan kebutuhan tenaga perawat dalam RSUD Kota Baru Selatan. Karena kekurangan data itulah kita tidak bisa mengambil kesimpulan C. Lalu untuk yang D, jumlah perawat RSUD Kota Baru Selatan berdasarkan pendidikan yang paling sedikit adalah perawat spesialis. Ini sudah jelas benar, karena spesialis hanya 10 orang, dan untuk yang non-PNS tidak ada, dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya, yang jumlahnya lebih banyak. Maka jawabannya adalah D. Itu untuk yang berbentuk tabel. Jadi ya teman-teman harus bisa menangkap informasi, lalu tinggal mencari simpulan yang tepat saja sesuai dengan informasi yang telah disajikan dalam soal. Jawabannya adalah D. Jawabannya D. Ini keliru, ini typo, harusnya D. Lanjut ke tes kepribadian atau SJT, Situational Judgment Test. Jadi SJT itu adalah tes kepribadian yang dikembangkan dengan menggunakan bentuk penilaian terhadap situasi. Dalam tes ini, Anda akan dihadapkan pada situasi-situasi yang mengharuskan Anda untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan apa yang diyakini, diharapkan, atau kebiasaan yang dilakukan. Tes ini terdiri dari 40 soal dan dikerjakan dalam waktu 45 menit. Jadi setelah kita melaksanakan tes bakat skolastik selama 90 menit, selanjutnya yaitu adalah tes kepribadian, Situational Judgment Test selama 45 menit. Jadi untuk total pengerjaan seleksi bakat skolastik ini akan memakan waktu 135 menit, 90 tambah 45. Dalam tes kepribadian SJT ini tidak susah ya, karena teman-teman akan disajikan studi-studi kasus, ya, misalnya kasus tertentu atau situasi tertentu, dan teman-teman cukup mengambil keputusan yang paling benar dan paling tepat. Dan biasanya di antara jawaban-jawaban yang ada itu akan jelas mana jawaban yang tepat dan ideal dalam rangka untuk menyelesaikan masalah atau studi kasus yang telah disajikan. Contohnya, saya kasih yang sederhana di sini. Jadi, andaikan Anda berada dalam suatu kelompok diskusi, misalnya dalam perkuliahan, teman-teman semua. Lalu teman satu kelompok Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan Anda, padahal Anda merupakan ketua kelompok tersebut. Nah, maka sikap Anda selaku ketua kelompok itu adalah bisa A, B, C, D, dan E. Karena tinggal teman-teman cek satu-satu jawaban mana yang sekiranya paling ideal dan paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, saya teguh mempertahankan pendapat saya. Ini jelas keliru karena ini memunculkan kepribadian egois ya, dan ingin menang sendiri, tidak menghiraukan pendapat-pendapat yang lain. Lalu jawaban yang B, beda pendapat bukanlah masalah serius. Ini secara kasat mata bisa jadi jawaban yang benar. Ya, beda pendapat bukanlah masalah serius. Tetapi seringkali dalam soal tes kepribadian di situational judgment test ini, kita dituntut untuk melakukan tindakan yang langsung aksi. Ya. Jadi langsung aksi, tidak hanya sekedar ngambang seperti halnya di jawaban poin B yang hanya dengan
berkata bahwa beda pendapat bukanlah masalah serius. Ya, ini tidak menyelesaikan masalah karena ya hanya sekedar kayak pernyataan saja begitu ya. Lalu untuk yang C di sini saya pertimbangkan pendapat tersebut. Nah, ini jelas cukup kuat ya untuk menjadi jawaban yang benar. Kita lihat dulu jawaban yang D, melihat dulu siapa yang memberi pendapat. Jelas ini tidak tepat karena kita tidak boleh ada ketetapan logika di sini ya, istilahnya itu ad hominem. Kita melihat dulu siapa yang memberikan pendapat, baru dari kesimpulannya kita dapat menerima ataupun menolak pendapat tersebut. Ini diskriminatif, tentu saja. Otomatis tidak sesuai dengan kepribadian yang ideal. Lalu yang E, menanyakan kenapa dia memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Ini tidak relevan dengan masalah yang ada ya. Buat apa menanyakan pendapat yang, kalau kamu punya pendapat yang berbeda, karena pada hakikatnya, ya manusia memiliki perbedaan pendapat. Maka dari itu jawaban yang paling tepat, paling ideal itu adalah yang C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut. Oke, di sini singkat saja karena waktunya sudah terbatas. Saya ada beberapa tips ya untuk teman-teman semua dalam menghadapi seleksi bakat skolastik. Dari yang sudah saya sampaikan berulang-ulang sebelumnya, teman-teman harus perbanyak latihan soal. Waktunya masih cukup, masih ada 8-9 hari lagi. Di waktu 9 harian ini, teman-teman harus perbanyak melakukan tryout, melakukan latihan soal. Di YouTube juga banyak sekali diskusi-diskusi terkait dengan pengerjaan seleksi bakat skolastik. Jadi teman-teman harus banyak melakukan latihan soal dalam rangka untuk membiasakan diri. Jadi nanti ketika melaksanakan seleksi bakat skolastik, teman-teman dapat lebih mudah mengerjakannya karena tahu apa yang harus dilakukan. Rumus apa yang harus digunakan, ataupun bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang sejenis ini. Nah, teman-teman sudah terbiasa karena sudah banyak latihan soal. Selanjutnya itu adalah perhatikan waktu yang tersisa. Jadi alokasikan waktu sebaik mungkin untuk setiap soal. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk seleksi bakat skolastik ini waktunya sangat-sangat terbatas, ya, kawan-kawan. Kita hanya diberikan waktu 90 menit untuk mengerjakan soal yang cukup banyak dan cukup sulit, yang mana setiap soal itu kita hanya mungkin diberikan waktu kurang lebihnya sekitar 1-2 menit untuk mengerjakannya. Maka dari itu, saran saya ketika kita nanti menghadapi soal dan ternyata soal tersebut memakan waktu yang cukup lama untuk mengerjakannya, teman-teman skip terlebih dahulu tidak apa-apa. Karena seingat saya ada fitur untuk menandai soal-soal sebagai soal yang masih ragu jawabannya. Jadi nanti warnanya akan berubah menjadi kuning. Jadi teman-teman bisa kembali lagi ke soal tersebut dalam rangka untuk menjawab sebisa teman-teman. Jadi jangan sampai kita berlama-lama dalam satu soal sehingga soal-soal yang lainnya yang kemungkinan tingkat kesulitannya tidak sesusah yang saat itu kita sedang hadapi, malah tidak bisa dikerjakan sama sekali karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di satu soal yang mungkin cukup sulit. Dan perlu teman-teman ketahui juga, dari pengalaman pribadi saya yang kemarin, entah nanti apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kita mengerjakannya itu dalam satu subtes. Misalnya saat ini kita mengerjakan tes bakat skolastik terkait dengan penalaran verbal, yang mana terdiri dari sekian soal. Jadi setelah subtes itu selesai, kita lanjut ke penalaran kuantitatif, kita tidak bisa kembali ke penalaran verbal. Jadi masing-masing subtes itu memiliki bagian masing-masing, jadi ketika sudah di kuantitatif tidak bisa kembali ke verbal, ketika sudah masuk ke bagian pemecahan masalah, kita tidak bisa kembali ke kuantitatif ataupun ke penalaran verbal. Dan total semuanya itu kalau tidak salah, seingat saya itu dijadikan satu waktu. Jadi semua untuk mengerjakan semuanya itu 90 menit. Jadi jangan sampai nanti teman-teman habis waktunya di mengerjakan penalaran kuantitatif, tidak memiliki waktu untuk mengerjakan soal pemecahan masalah yang membutuhkan waktu untuk membaca teks yang cukup panjang biasanya. Selanjutnya, teman-teman usahakan menjawab semua soal ya, meskipun jawabannya itu belum ditemukan ataupun baru kira-kira jawabannya ini, teman-teman masih ragu-ragu, usahakan semuanya terisi. Waktu kemarin saya ikut tes bakat skolastik, semua jawaban itu saya isi meskipun tidak sedikit yang saya belum tahu jawabannya, terutama yang terkait dengan penalaran kuantitatif ya, karena banyak rumus-rumus
Dan karena saya juga kurang latihan pada saat itu, jadi banyak sekali soal-soal yang masih ragu-ragu dan tidak tahu jawabannya, tapi tetap saya isi kira-kira dan karena tidak ada nilai minus untuk jawaban yang salah. Jadi tidak ada penalti ya. Kalau semisal teman-teman menjawab soal itu salah, tidak ada nilai minus untuk nilai totalnya. Jadi jawab saja semuanya ya, nggak usah takut. Oke, yang terakhir tentu saja teman-teman harus selalu berdoa ya, tenangkan pikiran sebelum dan saat menjalani tes. Karena biar bagaimanapun juga ya tidak ada daya dan kuasa yang kita miliki tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu teman-teman harus senantiasa berdoa ya karena kita sangat membutuhkan ya pertolongan dari Allah itu tadi dalam mengerjakan soal-soal ini agar kita pikirannya tenang dan kita bisa mengerjakan soal-soal itu dengan lancar dan baik. Untuk yang terakhir, di sini saya mengutip ya ayat dari Al-Qur'an dari surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi teman-teman yakini bahwasanya di kesulitan-kesulitan yang akan teman-teman hadapi, khususnya nanti saat menghadapi seleksi bakat skolastik ya, insya Allah akan ada kemudahan yang datang bersamanya. Jadi jangan menyerah untuk mencari jawaban yang terbaik ya, dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kita. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Mari kita berikan apa reaction untuk Mas Dendi. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Jadi tadi itu penjelasan mengenai gambaran dari bakat skolastik. Nah, ini karena waktunya memang sudah mepet maghrib ya, jadi kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan saja. Terus tadi Mas ada yang di kolom komentar, kolom chat itu ada yang kalau masih ada waktunya nanti coba bahas beberapa soal, nanti kita bahas bersama-sama biar tidak Mas Dedi sendiri yang mengerjakan, biar bersama teman-teman seperti itu. Itu nanti kira-kira ada nggak Mas? Boleh nggak? Boleh kalau semisal nanti teman-teman panitia mau menjadwalkan, bisa. Nanti, tapi ya kalau misalnya kita nanti mengerjakan bank soal, mungkin ya lebih baik di bidangnya masing-masing gitu ya, biar bisa nanti menjawab soal dari teman-teman juga, kita juga bisa enak diskusinya. Tadi ya kenapa kok tidak interaktif ya untuk menyingkat waktu ya, karena memang waktu yang tersedia hanya 1 jam plus 30 menit hanya jawab. Jadi untuk menyingkat waktu kita saat ini ya hanya sekedar sosialisasi secara umum dan mungkin mengenalkan soal-soal yang kurang lebihnya nanti akan teman-teman temukan. Ya mungkin untuk kedepannya kalau semisal bisa dijadwalkan oleh panitia bisalah kita bersama-sama yang ngerjain gitu ya, ngerjain bareng. Oke, itu Mas Ilmi. Siap. Oke, itu dari Mas Dendi. Jadi memang kami tidak fokus untuk mengerjakan bersama-sama karena memang waktu yang terbatas. Jadi mungkin follow up teman-teman di grup atau nanti di chat atau mungkin selanjutnya setelah acara ini kalau misalkan pengen eh, mengadakan untuk sharing atau ngerjain bersama-sama soal-soal dan tipe-tipe soal atau nanti carikan bang soalnya. Nah, nanti kita buat acara lagi atau kita buat sharing session lagi. Nah, setelah ini. Nah, mungkin kita pertanyaannya atau kita membahasnya terkait masalah teknis atau masalah tips, trik, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ke Mas Dendi, monggo silahkan. Bisa raise hand atau langsung dibuka mic-nya juga nggak apa-apa. Atau mungkin mau coba satu soal lagi, Mas. Dikerjakan bareng-bareng gitu. Boleh, boleh.
ada resiko saya sendiri nggak bisa ngerjain mungkin kalau yang kuantitatif ya. Nah, Ya ini nggak apa-apa, kita belajar bareng sih di sini. boleh minta PPT-nya nggak, Kak? Boleh, boleh. Boleh, nanti chat Mas Kirimkan. Dendi atau nanti ke chat panitia, nggak apa-apa nanti. Oke, insya Allah nanti saya kirim. Oke, siap. Oke, ini mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum Mas Dendi menyiapkan satu soal mungkin ya, Mas. Soal apa ini? Ada request mungkin soal kuantitatif mungkin atau soal apa? Monggo teman-teman ada yang mau Biasanya teman-teman kesulitannya di mana? Nah, Atau coba saya cari di bank soal gini ya. Siapa tahu ada. belum ada request, Mas. Jadi ya apa? Satu soal saja lah. Verbal satu soal, kuantitatif satu soal gitu. Sudah nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman menyiapkan pertanyaan atau mungkin besok masih ada gimana sih cara biar cepat ngerjainnya atau gimana sih nanti pressure-nya pas waktu ngerjain itu bagaimana gitu. Oh ya, nanti videonya di-share linknya kalau sudah di-upload sudah selesai. Nah, itu ada pertanyaan Kak, rekomendasi channel YouTube buat latihan dan pembahasan. Baik, rekomendasi ya untuk channel YouTube buat latihan dan bahasan. Saya rasa banyak ya kayak channel Tanya Worthy itu kayaknya juga mereka mengupload terkait diskusi tes bakat skolastik ini. Dan kalau nggak salah apa ya beasiswa Hunter atau apa. Coba nanti teman-teman searching saja di YouTube gitu ya, seleksi bakat skolastik LPDP. Situ pasti banyak sekali dan mereka cenderung istilahnya mengerjakan soal-soal bersama-sama ya begitu. Karena sifatnya interaktif, videonya juga cukup panjang-panjang, bisa sampai 2 jam, 3 jam. Karena ya memang mengerjakan bersama-sama itu tadi. Itu teman-teman bisa banyak nonton dari situ biar memperluas wawasan lah terkait seleksi bakat skolastik ini. Gitu, Pak Alvan. Oke. Ya mungkin bisa dilihat di YouTube kayaknya sepertinya kalau di YouTube itu cari di apa di pencarian itu contoh tes bakat skolastik itu sepertinya sudah banyak sekali yang menyediakan konten-konten yang mengenai tes bakat skolastik baik itu di verbal atau di kuantitatif. Itu coba teman-teman mungkin nanti di YouTube dicari aja nanti. Nah, itu yang sekiranya teman-teman itu cocok, nah itu bisa dicari-cari di situ, banyak ya di YouTube. Terus Mas, ini mungkin tadi ada sudah siap soalnya, mungkin satu soal aja, nggak apa-apa. Belum ketemu sih, ini rata-rata soalnya sama jawabannya, nggak seru nanti ya. Udah tahu jawabannya sebelum ngerjain. Kalau misalnya teman-teman sama peserta ada contoh soal, mungkin nggak apa-apa, bisa kirim linknya, mungkin biar saya share screen gitu ya. Ya mungkin teman-teman ada yang ingin apa ya kemarin mungkin pas waktu ngerjain coba-coba ada yang pertanyaan atau soal yang nggak bisa dijawab atau bunyi atau atau nggak tahu jawabannya, nah bisa di-share di sini. Nanti kita kerjakan bersama-sama.
Atau mungkin yang sudah ada jawabannya juga nggak apa-apa Mas, tapi kita Oh, nggak apa-apa. kayak membedahnya itu kenapa jawabannya itu gitu. Oke, oke. Nggak apa-apa. Saya share screen aja langsung ya. Sambil searching-searching. Baik. Sudah Mas, menemukan? Sebentar, sebentar. Agak nge-lag ini. Ya, ya mungkin saya juga kasih tips juga teman-teman yang apa mau ngerjakan besok itu jangan lupa untuk makan karena biasanya itu memang menguras tenaga. Kalau belum makan itu eh, nanti akan mengganggu apa namanya kita saat mengerjakan. Jadi usahakan badannya itu fit, terus dalam keadaan pikirannya itu fresh. Jadi mungkin harus sebelumnya harus istirahat juga malamnya dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk sarapan, makan, dan pokoknya intinya badannya itu siap untuk mengerjakan. Monggo Mas Dendi. Oke, oke. Ini ada sih beberapa soal verbal ya. Bolehlah saya share screen dulu sebentar. Dari website. Hmm. Langsung di-share screen aja enggak apa-apa Mas. Yuk, masih ini. Kalau mau tuh. Like. Nge-lag. Oke, ditunggu. Oke. Ya, Pak. Kelihatan sudah. Belum Tes, tes. sudah kelihatan Mas. Sudah kelihatan ya. Oke. Siap. Ini di website sih. Banyak, salah satu website. Ada terkait soal-soalnya. Biasanya sama pembahasannya juga. Jadi teman-teman bisa cek ya. Di situ banyak. Misalnya di sini. Oke. Untuk soal sinonim di sini. Yang pertama ada akronim. Apa sinonim dari akronim? Ayo, teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab? Boleh, biar kita bareng-bareng. Jadi bisa A, ungkapan, B, istilah, C, definisi, D, singkatan, E, bahan kimia. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, seringkali soal-soal di sinonim ini menggunakan istilah-istilah yang mungkin jarang teman-teman dengar. Akronim.
Mana, teman-teman? Ada yang ingin coba jawab mungkin? Apa sinonim dari istilah akronim? Halo, masih ada pesertanya nggak ya? Ya, Oh, masih boleh, ada, boleh, boleh. masih ada. Oh, ada D. Ada yang Ada. jawab Oh, A, D. ada yang jawab D, Mas. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke. Kenapa kok jawab D? Ini Mbak Aisyah ya. Boleh Feeling, open mic, Mbak. Monggo. feeling Oh, mas. pilih. Sama ya, sama biasanya juga kita ngerjain soal-soal verbal ini ya pakai feeling. Ya, kalau udah terbiasa akronim, ada jawaban lain mungkin selain D? Ada yang jawab A tadi? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, ini menurut saya juga sama ya kayak Mbak Aisyah jawabannya itu D, singkatan. Karena akronim itu kalau tidak salah itu ya ya memang singkatan. Jadi kayak misalnya ATM itu kepanjangannya Automatic Teller Machine. Maka akronimnya itu ATM. Kalau tidak salah ya kayak gitu ya. Jadi ya akronim bisa saja kita sebut sebagai singkatan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini kita batasi waktunya sampai jam berapa Mas Ilmi? 5.20. Sampai 17.10, Mas. 17, Nanti kalau 17.20. tapi Dan, kalau nanti mm-mm, materinya sampai 17 tadi sudah, tapi ini kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, kita boleh. kalau tidak ada ya berarti kita sudahi sampai di sini. Oke, siap. Iya, Nggak mungkin apa-apa, ini sambil kalau teman-teman ada yang mau tanya, lewat chat nggak apa-apa. Mau lewat langsung. voice juga nggak apa-apa, langsung resen aja. Nanti bisa dipersilakan sama Mas Ilmunya ya. Jadi ini sambil buat ngisi kekosongan, kita bahas-bahas soal-soal yang ada ini di website. Oke, yang kedua ini. Usaha untuk menentang dominasi kekuasaan adalah, nah ini apa ini? Jadi ini kebalikannya ya. Jadi ada definisi, terus kita tinggal mencari tahu istilah yang menggunakan definisi tersebut. Ayo apa jawabannya nih? Usaha untuk menentang dominasi kekuasaan. A. Makar. B. Membangkang. C. Kritik. D. Disosiasi. E. Konflik. Usaha untuk menentang dominasi kekuasaan. Enggak ada yang mau mencoba menjawab? Ntar mungkin Kritik, Mas, kritik. Kritik ya. Nah ini Mas Alvan menjawab A ya, makar. Ada A, ada C. Mbak Isya mungkin ada alasan ini, kenapa kok kritik? Apa feeling juga jangan-jangan? saya jawabnya makar mas. Oh makar, Iya. oh makar juga ya. Nggak ada yang jawaban lain selain makar. Oh Saya ini masih tadi jawab coba. soal yang tadi ya, makanya kok di. Maaf, maaf, nggak fokus, sudah sore. Nggak ada jawaban lain selain makar? Oke, ya betul ya jawabannya memang makar. Ya, sebagaimana kita ketahui makar ya definisinya ya menentang kekuasaan yang sudah sah, biasa sudah ada makar. Oke. Tiga, ini gampang ini hipotesis. Apa sinonimnya hipotesis? Ada sangkaan, ada dugaan, ada kesimpulan, keputusan, kesimpulan awal. Jawabannya memang biasa dibuat mirip-mirip ya. Memang dalam rangka untuk ya istilahnya menjebak kita. Jadi kita memang harus teliti mencari istilah yang memang sesuai dengan soal itu tadi. Coba numerik. Waduh. Oke. Jadi hipotesis ini menurut saya itu dugaan ya. Coba saya cari di sini ada nggak soal numerik. Numerik. Ini verbal aja sepertinya. Saya harus cari lagi. Bentar. Contoh soal. Itu. Sekolah. Contoh soal numerik. Langsung kita buka website yang paling pertama. Oke.
Kosong gini. Bentar. Mungkin di bagian selanjutnya. Pilih angka yang tepat. Biar bilangannya pendek-pendek sekali. Waduh, bentar. Mungkin Mas Ilmi bisa mencarikan soalnya. Karena laptop saya tiba-tiba sangat lemot. Boleh Mas. Jadi masih yang share screen aja, kita bahas bareng. Oh ya, Saya ini dulu ya. coba. Atau teman-teman yang lain mungkin ada soal, silakan langsung di share. Boleh. Mungkin juga nggak apa-apa. Ya, saya juga muter-muter ini, Mas. Waduh, berat. Oke, sambil saya cari juga. Mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, silakan. Ini sepertinya partisipannya sudah mulai berguguran ini, Ya, Mas. sudah lebih banyak panitianya ini daripada pesertanya. Ya udah, eh, kalau misalkan sudah nganu cukup juga enggak apa-apa, Mas. Kita Oke, cukup di sini siap. aja. Nah, mungkin nanti Sudah follow mau maghrib ya. Iya. nah, sudah mau maghrib juga. Mungkin nanti follow up-nya teman-teman di grup kalau misalkan masih ingin mencoba untuk sharing lagi untuk soal-soalnya. Nah, nanti bisa kita adakan pertemuan lagi untuk membahas tes bakat skolastik ini. Atau mungkin kalau misalkan pengen langsung ke Mas Dendinya juga boleh. Mas Dendi welcome kan juga kan ya, Mas? Oh, oke. Aman. Siap, insyaallah. Terima kasih khususnya kepada Mas Dendi yang sudah memberikan penjelasan terkait sharing session ke kami terkait dengan persiapan untuk bakat skolastiknya, dan juga terima kasih kepada panitia dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam sharing session ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi barokah wasilah untuk menjadi lebih baik. Dan bagi teman-teman yang sedang mau menghadapi bakat tes skolastik, semoga diberi kelancaran dan sukses dan bisa lolos ke tahap. Oke, mari kita tutup dengan